Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya, Mas Tawar, di channel Teh Tawar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang desain Photoshop, yaitu penggunaan Marquee Tool pada Photoshop. Oke, saya ulangi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penggunaan Marquee Tool pada Photoshop. Oke, biar teman-teman fokus dalam belajar Marquee Tool ini, saya akan demokan secara singkat. Di sini ada Marquee Tool yang versi rektangular atau kotak ya. Kemudian di sini ada gambar lockdown di mana jalanan ditutup. Kemudian ada petugas dinas perhubungan dan petugas polisi di sini ya. Nah, saya akan demokan menggunakan eh, Marquee Tool versi kotak. Kemudian saya seleksi menggunakan ini ya, kotak Marquee Tool di orang ini nih. Saya coba seleksi di sini, kemudian klik kanan, fill, kemudian pilih kontennya adalah content aware. Pilih OK. Oke, nah bukan sulap bukan sihir, orangnya hilang. Oke, kemudian saya akan coba seleksi lagi. Di sini ada gambar orang ya, ada polisi. Saya klik kanan, fill, kontennya content aware, pilih OK. Nah, orangnya sudah hilang. Seperti ini teman-teman. Itulah hebatnya dari Photoshop penggunaan dari Marquee Tool. Oke teman-teman, saya close dulu ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Karena tutorial ini sangat menarik teman-teman. Desain Photoshop, penggunaan dari Marquee Tool. Oke, saya akan lanjutkan. Oke, mungkin sebelumnya di tutorial Photoshop di channel saya Tawar itu saya menggunakan Photoshop CS3. Kemudian saya juga sudah menginstal versi Photoshop 2020 ya, agar teman-teman juga pengen update tutorialnya, saya juga lakukan update di sisi software Photoshopnya. Untuk membuka software Photoshop, silahkan klik Start pada komputer, kemudian buka Photoshop. Nah, di sini ada CS3 dan CS atau Photoshop 2020 ya. Saya klik Photoshop 2020. Ini adalah tampilan dari Photoshop versi 2020. Kemudian tampilannya agak gelap ya. Mungkin di Photoshop CS3 masih putih, di sini sudah gelap. Kemudian untuk membuat sebuah project baru hampir sama dengan Photoshop versi-versi sebelumnya. Silahkan klik File, New, atau Open jika ingin membuka project sebelumnya. Nah, di sini ada recent itu gambar-gambar yang sebelumnya telah saya buka. Oke, kita akan membuat sebuah project baru. Saya pilih File, New. Kemudian di sini ada width, ada height atau tinggi ya, lebar sama tinggi. Silahkan atur teman-teman gunakan satuan, silahkan pixel, centimeter, inch, millimeter, point, dan lain-lain. Saya gunakan width ini aja, lebarnya 1366, tingginya 768, kemudian klik create saja. Nah, ini halaman awal ketika saya membuka sebuah project di Photoshop 2020. Nah, bedanya apa dengan versi sebelumnya? Mungkin tampilannya agak beda ya, agak gelap. Kemudian di sini ada tab-tabnya. Contoh, saya akan membuka sebuah file gambar baru. Contoh ini ya, saya tarik saja, seperti biasa ini aja. Saya taruh boleh di dalam sini atau di sini. Jika di dalam, maka dia langsung seperti ini. Oke, kemudian, sorry, saya menggunakan move tool dulu, saya taruh di pinggir dulu aja. Kemudian jika teman-teman ingin membuka di tab baru, silahkan seret, kemudian pilih di sini. Jadi dia ada dua tab seperti ini ya. Atau saya akan membuka gambar lagi, tadi yang lockdown. Nah, di sini, taruh sini.
Oke ya, seperti itu cara membukanya di Photoshop 2020. Kemudian penggunaan kita lanjut lagi penggunaan dari Marquee Tool. Mungkin di Photoshop tutorial Photoshop sebelumnya tentang eh, 1 jam jago Photoshop, saya sudah bahas beberapa menu-menu tool yang ada di sini. Nah, di video ini saya fokuskan di Marquee Tool saja ya. Oke, satu saya akan coba menyeleksi gambar orang ini seperti di Jago Photoshop 1 jam ya. Nanti ada bedanya lebih menarik lagi di tutorial ini. Saya klik kanan, pilih yang bulat atau namanya elliptical. Nah, dalam membuat desain Photoshop pasti adanya namanya layer-layer ya, di mana layer yang paling tinggi atau paling atas adalah paling depan munculnya. Jika ingin di belakangnya, maka ditaruh aja di belakangnya. Contoh saya membuat sebuah layer baru, diklik di sini aja nih gambar plus. Kemudian saya akan membuat sebuah eh, seleksi menggunakan Marquee Tool. Jika teman-teman buat seperti ini, mau gepeng, mau seperti ini ya. Nah, seperti ini. Itu teman-teman silahkan gunakan mouse saja. Mau dipilih seperti ini silahkan. Tapi jika ingin teman-teman membuat sebuah lingkaran sempurna, itu teman-teman gunakan eh, tombol shift, tekan tombol shift di keyboard, kemudian seret. Nah, dia antara W sama H-nya itu sama. Artinya dia proporsional atau bulatan sempurna. Seperti ini. Nah, ceritanya kan saya menyeleksi gambar orang ini, eh, mukanya saja gitu ya, buat profile. Nah, saya tekan Shift, kemudian saya buatkan contoh sampai di sini saja. Nah, cuman kan di sini kurang ke atas nih, kita bisa eh, menggeser lingkaran ini. Silahkan gunakan seperti ini menggunakan keyboard atas, pinggir, atau kiri kanan gitu ya. Atau teman-teman bisa juga biar cepat klik kanan, free transform, kemudian geser saja. Itu sama saja. Nah, jika sudah terseleksi seperti ini, saya Ctrl Z tadi, saya kan sudah fix bulatan ini deh yang akan saya ambil orangnya. Teman-teman bisa lakukan klik di sini di gambar yang ada orangnya di apa di layarnya. Kemudian boleh lakukan mungkin Ctrl C, Ctrl V. Nah, hasilnya dia sudah ada dua sebenarnya tuh. Seperti itu. Atau saya Ctrl Z, saya Ctrl Z lagi. Teman-teman bisa lakukan image, kemudian crop. Nah, ini crop ini sesuai bulatan ya. Jadi pinggirnya masih ada. Kalau mau ngambil gambarnya orang saja boleh di cut, Ctrl X atau Ctrl copy, Ctrl C, copy. Nah, saya Ctrl Z dulu. Seperti ini ya. Saya akan copy, Ctrl C. Oke, di sini seleksinya masih empty. Pastikan teman-teman menyeleksi di gambar yang ada orangnya. Copy, V. Nah, seperti ini ya. Kalau teman-teman ingin membuat sebuah profile. Nah, setelah membuat seperti ini, teman-teman juga bisa melakukan contoh pinggirannya itu warnanya berbeda. Teman-teman bisa lakukan contoh shift di keyboard, kemudian buat seperti ini. Kemudian pilih ada namanya paint bucket tool. Kemudian warnanya mau apa? Contoh ini gambar kuning, saya gelapkan, saya di sini. Kemudian untuk seleksinya biar hilang, teman-teman klik sembarang saja. Oke, jika sudah, silahkan. Oke, ini masalahnya teman-teman di sini layarnya satu. Saya Ctrl Z dulu. Kemudian pilih yang layar kosong.
saya fill di sini. Ya, jika ingin membesarkan, silahkan gunakan move tool ya. Untuk membesarkan biar proporsional, silahkan gunakan ALT, kemudian pilih yang pojok sini. Kemudian ini, nah, saya Ctrl Z dulu. Karena gambar orang ini ada di bawah layer 1, maka ketika digeser dia ada di belakangnya. Nah, orang ini taruh di atas. Tinggal geser aja, baru taruh di sini. Nah, seperti ini hasilnya ya. Gitu teman-teman. Ini baru belajar ya sedikit banget lah. Seperti tadi yang bilang, eh, saya buat layar dulu, layar kosong. Ini kalau mau bulatan sempurna, tekan shift ya. Kemudian jika ingin eh, nambahkan lagi, contoh saya buat bulatan seperti ini, kemudian pilih yang ini, saya buat bulatan lagi di sini, dia akan nyambung. Karena kita pilih yang versi ini. Saya Ctrl Z dulu, kemudian jika ingin seleksinya, saya ingin menggambar bulan, teman-teman bisa klik yang sini, kemudian silahkan gambar bulan. Nah, dia akan seleksi seperti ini. Jika ingin kasih warna, silahkan saja. Tinggal kasih paint bucket. Nah, seperti ini. Untuk menghilangkan garis-garis ini, kayak tadi, klik sembarang saja. Atau jika sudah klik nggak muncul, pilih yang kotak dulu, baru diklik. Seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman. Saya pindahkan dulu ke sini. Ini biar nyambung warnanya, saya ganti bulatan ini menggunakan color overload. Nah, biar nyambung lah gambarnya. Nah, sudah seperti ini. Kalau ingin diputar-putar, silahkan klik move tool, kemudian pilih eh, di pojok seperti ini ya. Tinggal diputar saja. Ini kok kayak gambar partai ya. Nah, contoh seperti ini ya. Itu teman-teman penggunaan marquee tool untuk yang elliptical. Kemudian satu lagi, saya buat bulat dulu, kemudian saya pilih yang ini. Berarti yang diseleksi adalah yang ada di dalamnya atau yang bersinggungan. Saya buat lagi. Nah, yang dapat yang ini. Dia tadi bersinggungan. Seperti itu ya. Ini yang bulat. Kemudian bagaimana dengan yang versi rektangular, kotak? Sama ya, ketika teman-teman ingin membuat sebuah kotak, silahkan drag saja. Ini persegi panjang. Kalau ingin dikasih warna, silahkan menggunakan pen bucket tool. Atau teman-teman pilih seperti ini bisa. Nah, atau seperti ini bisa. Atau mengurangi. Atau yang bersinggungan saja yang akan diseleksi. Nah, yang ini. Yang bersinggungan saja. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, kotak yang sempurna atau kotak square atau kotak dengan sama sisi, teman-teman tekan shift. Nah, dia antara W sama H, lebar sama tingginya sama. Kok beda sih? Oh, karena milihnya ini, harus yang di sini dulu ya, biar kotak sempurna. W sama H-nya sama, tekan shift. Tapi pilihnya yang ini dulu. Saya coba kasih pen bucket seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi di mana nih? Yang ini ada namanya single row. Single row itu maksudnya gini ya. Saya akan membuat new layer.
kemudian saya pen bracket semua, kemudian saya gunakan yang versi single row, saya klik di sini. Nah, dia membuat seperti ini. Kemudian saya akan beri warna putih. Silahkan gunakan pen bucket hasilnya. Klik. Oh, sorry. Tadi belum kena. Nah, di sini silahkan kasih aja. Kemudian nah, dia jadinya satu garis seperti ini. Atau saya Ctrl Z dulu, biar hilang. Sorry, Ctrl Z. Nah, teman-teman ingin menyeleksi dari gambar contoh yang lockdown dulu ya. Saya pilih yang sini, kemudian saya pilih yang sini, dengan tekan Shift. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lakukan image, kemudian crop. Nah, yang di crop cuma seperti ini aja. Seperti itu, teman-teman. Atau pilih yang di sini, kemudian seret juga bisa seperti ini. Oke. Ctrl Z. Sebentar. Jadi gini, saya ulangi lagi, saya dari sini. Yang pertama tadi ya, kita gunakan yang single row, pilih di sini dulu, pilih di sini, kemudian tekan shift biar ada dua. Teman-teman bisa lakukan crop. Oke, saya Ctrl Z. Kemudian saya ingin klik di sini dulu, kemudian saya pilih ini. Nah, bisa ditarik seperti ini. Kemudian saya pilih kotak. Nah, seperti ini ya teman-teman. Karena ini masih dalam satu layar di background. Saya Ctrl Z. Kemudian saya akan gunakan yang versi single, tapi dia kalau ketika diklik akan ke atas ya. Sama seperti yang tadi. Klik di sini, saya buat new layar dulu. Kemudian saya pilih move tool, teman-teman bisa geser. Oke, karena dia masih kosong, nggak mau. Atau tadi tekan shift pada keyboard, dua seperti ini, boleh dilakukan image, kemudian crop. Ya. Oke, saya Ctrl Z lagi. Itu beberapa penggunaan dari move tool. Ada kotak, bulat, dan single. Singlenya row atau single column. Kita balik ke sini, yang gambar orang ini lagi. Nah, ini kan kita tadi telah membuat layar 5-nya saya hapus ya. Layar 5 saya hapus. Yes. Nah, tadi kan ceritanya kita membuat gambar orang ini, tapi dia kepalanya itu masih ada di dalam. Saya pengen gambarnya itu seperti ini. Nah, dia seolah-olah dia itu keluar dari bulatannya ini nih. Gimana caranya? Kita menggunakan marquee tool lagi. Saya ke sini aja ya. Saya buat hilangkan backgroundnya dulu aja. Saya lakukan menggunakan magic eraser aja. Nah, backgroundnya sudah hilang. Nah, seperti ini ya. Kemudian saya akan membuat sebuah bulatan elliptical. Saya gunakan shift biar bulatannya sempurna. Oke, harusnya ini dulu. Nah, ceritanya seperti ini ya. Kemudian saya geser menggunakan keyboard. Nah, ceritanya seperti ini. Nanti ada eh, kepalanya itu keluar. Saya turunkan dulu sedikit. Nah, nanti kepalanya keluar. Oke, setelah bulatannya sudah dipastikan posisinya sudah sesuai atau sesuai kebutuhan,
klik kanan, kemudian ada namanya select inverse ya. Nah, select inverse ini ada bulatan yang di sini, kemudian ada yang di luar. Agar pemotongan ini bagus, saran saya menggunakan yang tadi, klik kanan, select inverse. Kemudian saya pilih eraser tool. Nah, ketika saya hapus, saya Ctrl Z. Saya ketika hapus di sini, itu dia akan menghapus dari hanya yang ada di luarnya saja, di dalamnya nggak bisa kehapus. Jadi ini lebih rapi. Saya klik di sini seperti ini ya. Nah, pertama itu. Setelah jadi seperti ini, kita buat new layer, kemudian kita kasih warna. Warnanya mau ini boleh. Nah, ini masih terseleksi yang di luar. Saya Ctrl Z dulu. Saya akan memberi warna yang di dalam saja nih. Saya klik kanan yang saya gunakan ini dulu, klik kanan, kemudian di select. Bukan di select. Saya Ctrl Z. Nah, select inverse lagi. Jadi dia kotak yang di luarnya sudah nggak muncul. Saya buatkan ini dulu ya. Oke, kemudian layer 1 saya masukkan ke atas. Nah, seperti ini. Jika sudah, klik sembarang biar kotaknya hilang. Ini baru satu. Kita tambahkan satu lagi. Kita buat copy cepat. Klik klik gambar bulatnya, kemudian Ctrl J. Nah, terjadi duplikat. Ya, yang belakang ini saya akan perbesar. Caranya ALT, kemudian, nah seperti ini ya. Yang di belakang warnanya saya ubah, color overload. Nah, seperti ini. Udah deh, jadi. Nah, jika sudah seperti ini, ingin digabungkan ya, klik kanan, seleksi semua, kemudian Ctrl E, biar menjadi satu layer. Udah nih. Sangat mudah ya teman-teman, dan sangat menarik untuk membahas Marquee Tool ini. Jika sudah, teman-teman bisa rapikan lagi. Di sininya saya tarik dulu. Nah, di sini kanvas size-nya itu tingginya 354 700. Saya gunakan width-nya itu 350 proses. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa lakukan save as ke PNG. Manager PNG, manager 11. PNG save. Oke, jika sudah kita cek di gambarnya. Nah, ini sudah jadi gambar PNG ya, di background di belakangnya itu kosong. Oke, semoga tertarik belajar Photoshop dan ikuti terus ya tutorial di channel Titawar, karena masih banyak sekali tutorial yang akan saya bahas dan pastinya akan sangat-sangat menarik. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Sudah 20 menit lebih. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dan langsung dipraktekkan. Kemudian tak bosan-bosannya buat yang belum subscribe channel Titawar, silahkan subscribe dulu agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada tutorial terbaru dari channel Titawar. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.